Misteri kedekatan Nyi Roro Kidul dengan Soekarno. Portal Majalengka tanggal 4 Agustus tahun 2022, pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Penulis, Rudi Salam. Editor, Andra Adyatama. Portal Majalengka sudah bukan menjadi rahasia lagi, tetapi sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang membahas hubungan Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno dan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Presiden Soekarno merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan kemisterius menurut mitos yang beredar. Presiden pertama ini juga memiliki kesaktian yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahkan sang Presiden Soekarno, kabarnya juga memiliki kedekatan dengan Ratu penguasa Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Selain itu banyak masyarakat terutama dari masyarakat Jawa yang percaya bahwa Soekarno pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Lantas benarkah semua cerita tersebut atau hanya mitos belaka? Berikut ini dilansir portal Majalengka dari kanal YouTube beberapa kisah sejarah tentang misteri Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul seakan tak pernah ada habis-habisnya. Hal itu memang tak mengherankan sebab Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan, namun terlepas perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang sangat mengundang rasa penasaran bagi setiap orang yang mendengarnya. Cerita tentang hubungan spesial antara Kanjeng Ratu Pantai Selatan dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan Soekarno dan penguasa Laut Selatan tersebut. Salah satu artikel yang menceritakan tentang hubungan antara Soekarno dengan Nyi Roro Kidul adalah dalam sebuah buku Dunia Batin. Dua Macan Asia dengan judul Pengalaman-pengalaman Spiritual Bung Karno dan Pak Harto. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Soekarno untuk memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim atau laut. Beliau ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi lautan. Selain itu, pernikahan secara gaib sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu menurut kepercayaan Jawa. Raja Jawa yang berkuasa merupakan suami dari penguasa Pantai Selatan. Pernikahan itu terjadi ketika diadakan perjanjian antara penambahan senopati dengan Nyi Roro Kidul. Sebelum kerajaan Majapahit dibangun, perjanjian itu terus berlanjut ke raja-raja berikutnya. Mulai dari Sri Mangkunegara IX, hingga sampai kepada penguasa Nusantara yaitu Insinyur Soekarno. Pernikahan itu tidak seperti biasanya, melainkan tersirat untuk mempertahankan kekuasaan seperti saat senopati membangun kerajaan Majapahit. Begitu halnya dengan Soekarno yang ingin dan bertujuan untuk memperkuat Indonesia dari sisi maritim seperti zaman Majapahit saat mencapai kejayaan. Selain itu, kedekatan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul ini juga banyak yang mempercayainya. Ini dibuktikan dengan adanya kamar hotel yang berlokasi di Pelabuhan Ratu Jawa Barat yang menyediakan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Sebagai Dewi Penguasa Laut Selatan ini, konon salah satu kamar di hotel ini adalah tempat pertemuan antara Soekarno dengan Ratu Pantai Selatan tersebut. Misteri kedekatan Nyi Roro Kidul dengan Soekarno. Portal Majalengka tanggal 4 Agustus tahun 2022, pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Penulis, Rudi Salam. Editor, Andra Adyatama. Portal Majalengka sudah bukan menjadi rahasia lagi, tetapi sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang membahas hubungan Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno dan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Presiden Soekarno merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan kemisterius menurut mitos yang beredar. Presiden pertama ini juga memiliki kesaktian yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahkan sang Presiden Soekarno, kabarnya juga memiliki kedekatan dengan Ratu penguasa Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Selain itu, banyak masyarakat terutama dari masyarakat Jawa yang percaya bahwa Soekarno pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Lantas benarkah semua cerita tersebut atau hanya mitos belaka? Berikut ini dilansir portal Majalengka dari kanal YouTube beberapa kisah sejarah tentang misteri Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul seakan tak pernah ada habis-habisnya. Hal itu memang tak mengherankan sebab Nyi Roro Kidul
memiliki segudang kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan, namun terlepas perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang sangat mengundang rasa penasaran bagi setiap orang yang mendengarnya. Cerita tentang hubungan spesial antara Kanjeng Ratu Pantai Selatan dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan Soekarno dan penguasa Laut Selatan tersebut. Salah satu artikel yang menceritakan tentang hubungan antara Soekarno dengan Nyi Roro Kidul adalah dalam sebuah buku Dunia Batin. Dua Macan Asia dengan judul Pengalaman-pengalaman Spiritual Bung Karno dan Pak Harto. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Soekarno untuk memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim atau laut. Beliau ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi lautan. Selain itu, pernikahan secara gaib sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu menurut kepercayaan Jawa. Raja Jawa yang berkuasa merupakan suami dari penguasa pantai selatan. Pernikahan itu terjadi ketika diadakan perjanjian antara Penambahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Sebelum kerajaan Majapahit dibangun, perjanjian itu terus berlanjut ke raja-raja berikutnya. Mulai dari Sri Mangkunegara IX, hingga sampai kepada penguasa Nusantara yaitu Insinyur Soekarno. Pernikahan itu tidak seperti